Universitas Borobudur menggelar bedah buku Kebijakan Hukum Ideal Pengaturan Ruang Udara Indonesia untuk Pertahanan Negara dan Kesejahteraan Bangsa, Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025. Buku yang sangat penting dan dapat menjadi rujukan bagi dunia penerbangan di tanah air ini, ditulis oleh Dr. Bambang Widarto, bersama dengan Prof. Faisal Santiago, dan Dr. H. Darwati. Bedah buku dihadiri langsung Rektor Universitas Dirgantara Marsikal Muda TNI Pur, Dr. Sungkono, dan juga para dosen dan mahasiswa dari Universitas Borobudur. Sebenarnya apa yang ingin dicapai, Pak? Yang ingin dicapai, saya menyoroti keadaan pengaturan ruang udara untuk pertahanan dan kesejahteraan masyarakat yang ada pada saat ini, itu masih belum mengatur dengan optimal, sehingga banyak kendala yang dialami. Untuk itu ke depan, saya menginginkan setidaknya untuk ruang udara Indonesia yang sangat luas ini, kemudian jumlah bandara yang begitu banyak dan pesawat udara yang banyak, itu minimal kita memiliki 3 undang-undang, satu undang-undang tentang pengelolaan ruang udara, itu juga diamanatkan oleh undang-undang tata ruang, ada amanatnya. Terus kemudian yang kedua adalah undang-undang tentang penerbangan, itu yang ketiga adalah undang-undang tentang angkutan udara atau transportasi udara. Jadi setelah undang-undang pengelolaan ruang udara ini jadi, saya tadi mengusulkan undang-undang nomor 1 2009 ini masih bisa dipisahkan lagi antara yang private dan yang public, Yang private tadi undang-undang angkutan udara. Kalau dijadikan satu, sistematikanya menjadi kurang bagus, kurang bagus. Tetapi kalau dia disendirikan transportasi angkutan udara, itu nanti akan bisa mengatur dengan jelas antara lain angkutan udara dalam negeri, angkutan udara internasional itu juga kita ada Warsaw System atau Konvensi Warsaw 29, ada juga MC99. Dengan demikian kapan ini berlaku MC99 dan Warsaw, dan kemudian ruang lingkupnya dalam kaitan dengan undang-undang penerbangan itu lebih kuat. Karena apa? Ratifikasi MC99 kita dengan peraturan presiden. Sehingga normanya kedudukan MC99 itu sebaiknya dikuatkan dalam ruang lingkup dari undang-undang angkutan udara yang khusus mengatur mengenai angkutan atau transportasi udara. Itu yang saya harapkan seperti itu, Bapak. Kalau contoh mengapa apakah pengaturan pertahanan seperti pelanggaran wilayah udara itu sudah lengkap, diatur nggak di Undang-Undang Nomor 1 2009? Diatur sebetulnya, tapi sistematikanya nggak lengkap. Contohnya pelanggaran wilayah udara melanggar wilayah udara itu ada definisinya di penjelasan 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan, yang bunyinya kurang lebihnya setiap orang yang melanggar memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin, kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian ada perintah pasal 8 ayat 5 yang melanggar prohibited, restricted, termasuk pelanggaran wilayah udara itu supaya diperiksa dan disidik. Kalau sudah disidik berarti perkaranya pidana, Namun demikian kita lihat tindak pidananya ada enggak, Ternyata tindak pidananya enggak ada, Nah ini persoalan, dan sehingga akhirnya pelanggaran wilayah udara di Merauke saat itu oleh pesawat udara sipil asing, itu tingkat pertama PN Merauke itu menghukum dengan pasal 58 Undang-Undang 15 tahun 1992 tentang penerbangan, itu undang-undang penerbangan yang sebelum ini, Kemudian pada tingkat banding,
dan kasasi menjadi onslak tadi tidak bisa dihukum karena memang ada dua alasan di situ yang digunakan dan dua dasar. Yang pertama, loh bukankah yang sekarang sudah tidak ada diatur menurut asas legalitas itu yang menguntungkan terdakwa berarti tidak bisa dihukum. Sudah melaksanakan perintah dari air traffic control ya gitu. Ada perintah rilis untuk mendarat. Namun demikian ya kita menginginkan ya Pak ya nanti ke depan kita mengatur lagi lebih baik, lebih lengkap ya Pak. Dan untuk itu kebijakan hukum ideal yang saya tawarkan itu tadi, pertama saya mendukung undang-undang pengelolaan ruang udara. Pernah saya sampaikan juga di sebagai narasumber di DPR RI tanggal 24 September kalau nggak salah ya, 24 September 2004 yang intinya mendukung diwujudkannya adanya undang-undang pengelolaan ruang udara untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang belum diatur pada Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan. Kemudian yang kedua, nanti ke depan ya kan memisahkannya antara private tadi menjadi undang-undang sendiri sebaiknya dibahas bareng. Jadi langsung 2 RUU, 2 NASMIK, 2 RUU, yaitu ada RUU penerbangan yang baru, ada RUU pengelolaan RUU transportasi atau angkutan udara. Sehingga ketika ini selesai sudah tiga-tiganya terwujud kebijakan hukum ideal pada tataran undang-undang gitu. Demikian. Terima kasih. Terima kasih ya. Tata ruang di udara. Karena selama ini kita ada kekosongan buku yang berbicara mengenai pengaturan tata ruang di udara. Jadi buku yang disusun oleh Pak Bambang Widarto ya tentu saya sebagai penulis kedua dan Ibu Darwati sebagai penulis ketiga ya mencoba bagaimana tata ruang yang kekosongan ini ya bisa dibuat regulasinya. Nah, salah satunya adalah dengan adanya buku ini tentu akan bisa dibaca oleh pemangku kepentingan atau pembuat regulasi bahwa itu sangat urgent ya, karena dengan pengaturan tata ruang ini akan jelas bagaimana tata ruang yang baik dilakukan saat ini ya. Contohnya misalkan kan kalau Singapura begitu take off itu sudah masuk wilayah Indonesia ya. Nah, tapi regulasinya masih pakai gunakan regulasi yang ada di Singapura gitu kan, dan ini bagi kita adalah suatu kerugian ya. Nah, ini adalah pentingnya pengaturan tata ruang khususnya udara di Indonesia.